Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anastasia Cindy Novianti, mahasiswa Institut Setiami Kampus Kota Bekasi, Fakultas Ilmu Komunikasi dengan program studinya Public Relation. Baik, saya akan membahas materi Public Relation atau PR. Yang pertama itu bab 1, yaitu definisi Public Relation. Baik, di bab 1 kali ini saya akan membahas definisi public relation. Nah, definisi public relation adalah individu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana baik ke dalam maupun keluar antara satu organisasi dengan semua halayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Nah, teori ini menurut Frank Jeffkin dalam bukunya yang berjudul Public Relation. Nah, ada kalimat yang saya bold di sini, yaitu komunikasi yang terencana baik. Nah, komunikasi yang terencana adalah segala sesuatu yang sudah disiapkan oleh individu itu sendiri. Contohnya apa yang ingin individu itu sampaikan ke publik tentang perusahaannya, atau apa yang ingin mereka sampaikan ke publik tentang visi dan misi perusahaannya, seperti itu. Nah, dalam ini segala sesuatunya harus terencana, walaupun terkadang ada hal-hal yang di luar harapan PR itu sendiri. Nah, ketika si PR ini terjun ke masyarakat, ternyata masyarakatnya tidak sejalan dengan mereka si PR ini yang sudah mengobserv sebelumnya. Nah, dalam hal ini mereka harus melakukan improvisasi bagaimana caranya supaya tujuan-tujuan si PR itu terlaksanakan seperti itu. Nah, terus di sini ada tulisan yang saya bold juga, yaitu komunikasi yang terencana baik ke dalam maupun keluar. Nah, di sini tertulis baik ke dalam maupun keluar. Nah, ke dalam atau keluar organisasi atau perusahaan seperti itu. Nah, dari pengertian di sini PR ada dua, yaitu PR internal dan PR eksternal. Dari dua PR ini ada fungsinya. Nah, pertama PR internal. Nah, fungsinya itu menjembatani karyawan yang ada dalam perusahaan. Nah, contohnya kayak karyawan ke atasannya atau atasannya ke bawahannya, seperti itu. Nah, untuk yang kedua PR eksternal. PR eksternal fungsinya memanajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dan publik, seperti itu. Tentu saja nih, dalam hal ini mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan perusahaan tersebut. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, banyak sekali PR di media massa yang teman-teman mungkin tidak sadar bahwa sebetulnya mereka itu sedang menjalani tugas mereka sebagai PR, yang tentu saja itu membentuk citra perusahaan di masyarakat. Nah, PR ini cukup luas karena berhubungannya dengan masyarakat luar dari perusahaannya, seperti itu. Selanjutnya di sini ada fungsi public relation yang pada umumnya. Nah, public relation secara umumnya fungsinya itu yang pertama memberikan penerangan kepada masyarakat. Nah, tentu saja setiap organisasi atau perusahaan mereka memiliki visi dan misi yang dikomunikasikan, diberikan penerangan tentang perusahaan mereka secara internal dan juga secara eksternal supaya visi dan misi mereka bisa dapat berjalan sebagai mestinya, seperti itu. Yang kedua, fungsinya melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung. Nah, tugas PR cukup berat ya, karena mereka harus bisa memanage konflik yang ada di internal maupun eksternal dengan cara persuasif ini. Karena mereka antar individu satu dan antar individu lainnya itu memiliki masing-masing latar belakang yang berbeda, ya kan? Terus tujuan yang berbeda-beda, dan juga mereka juga mempunyai preferensi yang berbeda-beda juga. Namun sebagai PR harus bisa membuat sama-sama juga mempunyai
kesatuan dan juga mewujudkan visi misi atau goals dari perusahaan itu tersendiri, seperti itu. Yang ketiga, fungsi dari PR ini berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu badan lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya. Nah, jadi di sini maksudnya menciptakan komunikasi dua arah, timbal balik dan mengatur arus informasi, publikasi serta pesan dari badan atau organisasi ke publiknya demi mencapai citra positif bagi kedua belah pihak, seperti itu. Nah, di slide selanjutnya di sini ada praktik PR. Praktik PR adalah memikirkan, merencanakan, dan mencurahkan daya untuk membangun dan menjaga saling pengertian antara organisasi dan publiknya. Kedua, di sini ada aktivitas PR. Nah, aktivitas PR ini meliputi mengevaluasi sikap atau opini publik. Kedua, mengidentifikasi kebijakan dan prosedur organisasi atau perusahaan dengan kepentingan publik. Terus yang ketiga ini merencanakan dan melaksanakan kegiatan aktivitas public relation atau humas. Kurang lebihnya seperti itu pembahasan tentang definisi public relation di bab 1 kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya bahas kali ini tentang definisi public relation. Nah, saya rasa cukup sampai di sini. Saya terima kasih sebelumnya sudah sama-sama menyimak pemahaman dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.